Siapakah Bunda PAUD? Siapa yang dapat menjadi Bunda PAUD? Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan atau kepala daerah. Bunda PAUD ditetapkan melalui keputusan kepala pemerintahan atau kepala daerah. Pengukuhan Bunda PAUD. Bunda PAUD provinsi dikukuhkan oleh gubernur. Bunda PAUD kabupaten atau kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD provinsi. Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa atau kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD kabupaten atau kota. Siapa saja yang dapat menjadi Pokja Bunda PAUD? Kelompok kerja Bunda PAUD atau Pokja adalah kelompok yang dibentuk oleh Bunda PAUD di semua jenjang tingkatannya atau provinsi hingga desa atau kelurahan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan peran dan tugas Bunda PAUD dalam menggerakkan peningkatan layanan PAUD yang berkualitas. Kelompok kerja Bunda PAUD terdiri dari unsur birokrat atau organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi mitra PAUD, tokoh masyarakat, praktisi PAUD, pemangku kepentingan terkait lainnya. Mengapa Pokja Bunda PAUD memiliki peranan strategis? Pokja Bunda PAUD ada di ranah informal dan non-formal yang dapat memiliki jaringan dari tingkat pusat sampai desa dan kedekatannya dengan kepala daerah atau pemerintahan. Serta komposisi dari Pokja adalah wakil-wakil OPD di setiap pemerintahan. Alur koordinasi Pokja Bunda PAUD yang fleksibel bisa melakukan koordinasi dan mengadvokasi kebijakan daerahnya dan juga melakukan advokasi ke jaringan di bawahnya. Bunda PAUD adalah tokoh figur penggerak masyarakat yang diharapkan dapat menggerakkan semua pihak melalui kepedulian dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung layanan PAUD berkualitas. Apa saja peranan Bunda PAUD bersama Pokja Bunda PAUD? Memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD berkualitas melalui sosok panutan. Bunda PAUD berperan sebagai figur dan tokoh utama yang didukung oleh Pokja. Sosok penggerak menguatkan pemahaman dan advokasi kepada aparat daerah dan masyarakat mengenai pentingnya PAUD untuk perluasan akses, perlunya kemitraan untuk mendampingi satuan PAUD serta penguatan kemitraan orang tua dalam kegiatan-kegiatan PAUD. Bagaimana Pokja Bunda PAUD dapat berperan? Memiliki program kerja untuk mendukung peran dan tugas Bunda PAUD. Program kerja Bunda PAUD berisikan rencana advokasi serta koordinasi yang perlu dilakukan untuk berbagai area kunci perluasan akses, dukungan bagi satuan PAUD untuk meningkatkan kualitas, serta penguatan kemitraan antara orang tua atau wali dengan satuan agar anak berkembang dengan utuh dan optimal. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal sesuai kewenangannya. Menguatkan upaya advokasi melalui koordinasi vertikal atau antara Pokja provinsi dan kabupaten atau kota, serta koordinasi dengan Bunda PAUD di kecamatan dan desa atau kelurahan. Serta koordinasi horizontal antara lain dengan dinas pendidikan, aparat daerah yang berwenang, ataupun organisasi mitra. Kegiatan yang dapat dilakukan Bunda PAUD dalam perluasan akses. Bunda PAUD atau Pokja Bunda PAUD dapat turut membantu daerah dalam meningkatkan akses ke Bunda PAUD melalui dua kebijakan berikut. Standar pelayanan minimal PAUD untuk anak usia 5-6 tahun merupakan instrumen kebijakan yang menetapkan peran kabupaten atau kota dalam meningkatkan akses anak usia 5-6 tahun untuk berpartisipasi di PAUD. Program Satu Desa Satu PAUD adalah gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa dalam memastikan tersedianya akses bagi anak usia 0-6 tahun ke layanan PAUD, minimal 1 PAUD per desa. Bagaimana Pokja Bunda PAUD dapat berperan dalam pemenuhan SPM? Pokja Bunda PAUD kabupaten atau kota dapat melakukan advokasi ke dinas pendidikan,
Bapeda serta kepala daerah untuk mendorong terbentuknya Perda dan atau Perbub atau Perwali wajib PAUD 1 tahun atau 5-6 tahun. Kampanye dan advokasi Ayo ke PAUD untuk menguatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya partisipasi anak usia 5-6 tahun masuk PAUD sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar. Koordinasi dengan Bunda PAUD Desa dan Kecamatan untuk membantu koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pemerintahan desa untuk kelengkapan pemetaan data. Mendorong CSR untuk membantu Dinas Pendidikan dalam memberikan beasiswa bagi pendidik PAUD agar dapat memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Bagaimana Pokja Bunda PAUD dapat berperan program Satu Desa Satu PAUD? Pokja Bunda PAUD Kabupaten atau Kota dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD Desa untuk melakukan kompilasi data sekunder mengenai anak usia 3-6 tahun per desa dan desa yang belum memiliki satuan PAUD. Membantu advokasi agar pemerintahan daerah dapat menerbitkan peraturan bupati atau wali kota tentang kewenangan desa yang mendukung PAUD. Pokja Bunda PAUD Kabupaten atau Kota juga dapat berkoordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan atau Desa agar dapat membantu advokasi agar pemerintahan desa dapat menerbitkan peraturan desa yang mendukung PAUD. Bekerja sama dengan kader-kader yang ada di desa atau kader PKK, Posyandu, BKB, kader pembangunan manusia agar orang tua menyadari pentingnya PAUD. Bekerja sama dengan pemerintahan desa, Pokja relawan pendataan desa, kader pembangunan manusia, dan kader lainnya di desa untuk memperoleh data anak usia 3-6 tahun dan keberdayaan PAUD. Melaporkan hasil pendataan tersebut ke Bunda PAUD Kabupaten untuk dikompilasi. Mendampingi satuan PAUD agar dapat menyampaikan aspirasi terkait keperluan PAUD dalam Musren Bangdes. Mengawal agar ada kelompok masyarakat desa yang merumuskan usulan terkait PAUD untuk dibahas dalam musyawarah desa. Usulan dapat berupa pendirian PAUD baru jika di desa belum ada PAUD, atau peningkatan kualitas satuan PAUD yang sudah ada. Selain melalui dua program tersebut, Pokja Bunda PAUD juga dapat melakukan advokasi mengenai pentingnya PAUD. Advokasi dapat dilakukan dalam bentuk menguatkan pemahaman tokoh masyarakat ataupun dunia usaha dan dunia industri mengenai pentingnya PAUD untuk mendorong dukungan mereka dalam meningkatkan akses ke satuan PAUD. Kampanye Ayo ke PAUD atau PAUD kesempatan yang tak kembali sehingga seluruh pihak di daerah memahami pentingnya PAUD. Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.